Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Ruoshi pun menyebut ini sangat lucu. Lalu Qianmo mengatakan karena Ruoshi menyukainya, maka mereka akan menyimpannya dan meminta mereka untuk memberikan nama. Ruoshi pun berpikir dan mengajak mereka untuk memanggilnya dengan sebutan Yuchan. Di samping itu, Huang Tian mengajak mereka untuk membawa emas ini kepada Zhou Shui sebagai kompensasi. Tapi mereka sudah menjelajahi di seluruh area tapi masih belum melihat Li Menghuo. Namun di saat itu Huang Tian melihat sesuatu dan bertanya apakah ini, dan seketika mengangkat sebuah kain. Di sisi lain, Zhou Siwei pun pada akhirnya dibikin babak belur oleh Lu Jinxin. Zhou Siwei pun meminta Lu Jinxin untuk tenang. Jangan bikin mukanya berantakan. Dirinya masih butuh itu buat cari nafkah. Lu Jinxin menyebut itu omong kosong. Seharusnya Zhou Siwei merasa terhormat berada di bawah sepatunya. Zhou Siwei pun mengatakan bahwa sekelompok dari mereka mengeroyok dirinya. Jika mereka punya nyali, lawan dirinya dengan adil. Lu Jinxin menyebut bahwa ini bukan tempat Zhou Siwei bisa berbicara tentang keadilan dan kejujuran. Selanjutnya mereka akan masuk dan menangkap Qianmo. Dan buat Qianmo berlutut serta mengakui kesalahannya di bawah bendera aliansi Nebula mereka. Anggota aliansi Nebula pun setuju dengan hal itu. Buat dia meminta maaf kepada Lu Jinxin. Zhou Siwei seketika tertawa keras mendengar hal ini. Lu Jinxin pun bertanya apa yang sedang Zhou Siwei tertawakan. Zhou Siwei mengatakan bahwa dirinya tertawa melihat Lu Jinxin melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Untuk berpikir Lu Jinxin ingin melawan pemimpin guild mereka. Lu Jinxin pun menyebut Zhou Siwei sebagai pecundang. Dan Zhou Siwei masih berani bicara. Lu Jinxin pun meminta anggotanya untuk memukul Zhou Siwei sampai dia menyerah. Namun di saat itu Lu Jinxin menyadari bahwa ada pergerakan dari balik portal dan meminta anggotanya menghentikan tindakannya. Lu Jinxin merasa aneh, ini baru 5 jam berlalu dan mereka sudah menyelesaikan dungeon ini. Anggota aliansi Nebula menyebut bahwa mungkin mereka tidak menyelesaikannya. Mereka baru saja keluar lebih awal. Lalu Huang Tian yang keluar pun bertanya apakah Zhou Siwei cemas menunggu mereka. Dan apakah sudah rindu dengan ayahnya. Namun mereka seketika terdiam melihat kondisi Zhou Siwei. Zhou Siwei menyebut Huang Tian jajingan. Akhirnya keluar juga. Dirinya benar-benar hancur. Huang Tian pun seketika bertanya permainan apa yang sedang Zhou Siwei mainkan di sini. Qianmo bertanya apakah Lu Jinxin dari aliansi Nebula dan apa artinya ini. Lu Jinxin pun membenarkan hal itu serta memperkenalkan diri. Dirinya dengar Qianmo memukuli salah satu anak buahnya. Jadi dirinya membawa beberapa orang untuk membalas budi. Qianmo meminta Lu Jinxin untuk membiarkan Zhou Siwei pergi lebih dulu. Mereka bisa bicara setelahnya. Lu Jinxin pun bertanya apakah Qianmo bilang biarkan Zhou Siwei pergi. Dan apakah dirinya harus menuruti perkataan Qianmo. Qianmo seketika melakukan manuver mendekati Lu Jinxin. Lu Jinxin pun kaget karena Qianmo sangat cepat. Qianmo kini melepaskan Zhou Siwei dari kaki Lu Jinxin dan bertanya apakah Zhou Siwei baik-baik saja. Zhou Siwei pun bertanya apakah dirinya terlihat baik-baik saja di mata Qianmo.
Qianmo meminta dirinya berjaga di luar. Qianmo harus mendapatkan keadilan untuk dirinya. Huang Tian pun meminta Zhou Xuwei berhenti untuk mempermalukan diri sendiri. Sedangkan Lu Jinxin sendiri tidak menyangka dalam sekejap Qianmo berhasil mengambil Zhou Xuwei dari dirinya. Lalu Ruo Xi pun bertanya apakah Zhou Xuwei melihat Li Menghuo di sini. Zhou Xuwei pun tidak melihat siapapun keluar, hanya ada para jajingan itu. Lalu Lu Jinxin pun mengatakan bahwa dirinya kenal Qianmo. Jangan pikir Qianmo hebat hanya karena mengalahkan Wang Xingye. Dirinya sudah mengalahkannya juga. Kalau Qianmo punya nyali lawan dirinya dan duel dengan dirinya. Qianmo tersenyum dan menyebut ini sangat menarik. Huang Tian pun bertanya kepada Zhou Xuwei apakah wanita ini kuat. Zhou Xuwei menyebut bahwa dia hanya seorang summoner. Jika bukan karena jumlahnya dan dirinya seorang penyihir, bagaimana mereka bisa menangkap dirinya? Lalu Qianmo setuju melakukan duel ini. Qianmo bertanya bagaimana mereka akan berduel. Apakah 1 lawan 1 atau mereka semua maju melawan dirinya? Lu Jinxin meminta Qianmo untuk sabar. Mereka tidak akan bertarung di sini. Skillnya terlalu merusak. Mereka harus bertarung di dalam dungeon. Ruo Xi seketika bereaksi dan menyebut itu tidak mungkin. Siapa yang tahu trik apa yang Lu Jinxin miliki? Mereka tidak bisa setuju dengan itu. Lu Jinxin pun bertanya apakah Qianmo takut. Jika Qianmo takut, dirinya bisa melepaskan Qianmo. Qianmo mengatakan siapa yang takut mereka akan bertarung di dalam dungeon. Ruo Xi mengatakan bahwa Qianmo baru saja keluar dari dungeon. Apakah Qianmo yakin memiliki stamina untuk kembali masuk secepat ini? Qianmo meminta Ruo Xi untuk tidak khawatir. Apakah Ruo Xi masih tidak percaya pada dirinya? Lalu Lu Jinxin pun mengatakan jika menang, Everlasting Fake Qianmo harus mengumumkan kepada seluruh kota Spirit Moon bahwa Qianmo tunduk pada aliansi Nebula. Qianmo menyebut itu sempurna dan dirinya juga punya beberapa hal untuk ditanyakan tentang salah satu anggota miliknya. Dan setelahnya, mereka pun kini masuk ke dalam dungeon. Lalu Zhou Xuwei pun bertanya di mana jajingan-jajingan yang memukul dirinya paling keras tadi. Dirinya akan membalasnya berkali-kali lipat. Lalu saat ini di Black Layer Yansen Arena, Qianmo menilai bahwa ini tidak terlihat seperti pintu masuk dari terakhir kali. Seperti yang diharapkan Lu Jinxin sudah menyiapkannya. Lalu Lu Jinxin bertanya tidakkah Qianmo ingin tahu mengapa dirinya seorang summoner belaka bisa menjadi pemimpin aliansi Nebula. Qianmo mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik. Dirinya datang ke sini terutama untuk bertanya kapan seorang anggota guildnya yang bernama Li Menghuo muncul di sini. Lu Jinxin mengatakan jika Qianmo ingin tahu maka kalahkan dirinya lebih dulu. Dan seketika Lu Jinxin memanggil makhluk summonnya. Dengan ini dirinya akan membuat Qianmo menangis. Qianmo menyebut ini menarik. Bisa memanggil semua bos monster di dungeon. Inikah sumber kepercayaan diri Lu Jinxin? Di samping itu, Zhou Xuwei dan yang lainnya pun kini melumpuhkan anggota aliansi Nebula. Zhou Xuwei pun bertanya bukankah dia bertingkah sok hebat barusan. Dialah yang paling keras memukul dirinya. Dengan ini bisakah dia mencobanya lagi? Huang Tian meminta Zhou Xuwei mencukupkan hal ini. Jangan bertindak terlalu jauh. Pria ini pun meminta mereka untuk tidak terlalu sombong. Begitu Lu Jinxin keluar mereka semua akan mati. Huang Tian pun mengatakan bahwa orang ini tidak benar-benar berpikir bahwa Lu Jinxin benar-benar dapat mengalahkan Qianmo. Orang ini pun mengatakan bahwa di luar Lu Jinxin tidak akan punya kesempatan. Tapi di dalam dungeon ceritanya akan berbeda. Tahukah Huang Tian mengapa aliansi Nebula mampu menduduki dungeon ini? Ruo Xi yang penasaran pun bertanya apa alasannya. Orang ini menyebut bahwa Lu Jinxin adalah summoner tingkat ketiga yang dimodifikasi oleh altar kuno. Saat itu, dia menemukan sifat khusus dari dungeon acak ini dan menghabiskan 3 tahun menaklukkan semuanya. Setelah itu, melalui kontrak khusus, Lu Jinxin menyelesaikan kontrak khusus dengan seluruh dungeon. Selama dia berada di dalam domain dungeon itu, makhluk summonnya adalah semua bos yang ada di dalam dungeon itu. Lu Jinxin tidak terkalahkan. Lalu Lu Jinxin meminta Qianmo membayar harga atas kesombongannya. Qianmo mengatakan bahwa ini tidak mengherankan.
Lu Jinchen ingin bertarung di dungeon di bawah kendalinya. Dungeon ini tampaknya seperti hidup, sangat istimewa. Pasti juga telah dimodifikasi oleh altar kuno. Namun hal ini bukannya tanpa kelemahan. Selama dirinya membunuh pemanggilnya, pemanggilan ini akan berhenti. Lu Jinchen pun bertanya apakah Qianmo mulai putus asa. Qianmo menyebut bahwa di sini Lu Jinchen lah yang nampak panik. Di saat Qianmo hampir berhasil menyerang Lu Jinchen, tiba-tiba sesuatu datang dan dengan cepat mendorong Qianmo. Lu Jinchen menyebut bahwa tiga bos utama ini tidak mungkin dikalahkan oleh seseorang yang belum mencapai kebangkitan ketiga sendirian. Lu Jinchen pun meminta Qianmo untuk menyerah dan dirinya bisa bersikap lunak. Qianmo mengerti, dirinya mengakui Lu Jinchen memang lawan yang tangguh. Sepertinya dirinya sedikit meremehkan Lu Jinchen sebelumnya. Jadi dirinya tidak punya pilihan lain selain memanggil bantuan juga. Qianmo segera meminta King Dai untuk keluar. Lu Jinchen pun kaget melihat hal ini serta bertanya apakah Qianmo juga seorang summoner. Dan King Dai pun kini menunjukkan auman kuatnya. Qianmo meminta maaf tapi dibandingkan dengan proyeksi monster yang Lu Jinchen panggil, pemanggilan miliknya tampaknya agak terlalu kuat. Denjen hampir tidak bisa mengatasinya. Lu Jinchen pun menyadari bahwa itu adalah seekor naga muda. Qianmo benar-benar memiliki naga muda yang hidup sebagai pemanggil. Lu Jinchen pun sangat kesal dengan hal ini. Denjen akan dihancurkan olehnya. Lu Jinchen pun mengatakan kepada Liverrock bahwa dia juga seekor naga. Maka kalahkan mereka untuk dirinya. Segera Qianmo meminta King Dai untuk maju. Lalu saat ini di luar dungeon, tiba-tiba pintu portal mengalami retakan. Zhao Shiwei pun bertanya apa yang sedang terjadi. Fugui menyebut bahwa itu akan meledak. Zhao Shiwei seketika panik dan bertanya kepada anggota aliansi Nebula apa yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh Lu Jinchen. Orang ini pun mengatakan bahwa dirinya juga tidak tahu. Adegan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ruoshi pun menyebut ini sangat buruk. Qianmo masih di dalam. Mereka harus mengeluarkan dia. Huang Tian seketika menahan Ruoshi dan meminta Ruoshi untuk tidak gegabah. Mereka harus mengobservasinya lebih dulu. Lalu di saat yang sama orang lain pun datang dan menegur mereka yang berasal dari aliansi Nebula Sampah. Salah seorang dari kelompok ini bertanya apakah ini Black Liar. Orang-orang mereka hilang di wilayah aliansi Nebula. Dengan ini suruh pemimpin aliansi Nebula keluar. Dan diketahui bahwa pria ini adalah kapten tempur Beacon aliansi yang bernama Ba Baohuan. Seorang kebangkitan ketiga dari Blood Surah Blade. Anggota aliansi Nebula pun merespon hal ini dan bertanya jajingan buta mana lagi sekarang. Orang ini pun meminta Zhao Shiwei melepaskannya lebih dulu. Mereka akan mengurus urusan mereka nanti. Orang ini pun bertanya kepada Ma Baohuan. Dari guild manakah mereka? Apakah mereka tahu di mana mereka berada? Ini adalah wilayah aliansi guild Nebula. Ma Baohuan pun bertanya mengenai aliansi Nebula ini dan seketika menyerang orang itu. Ma Baohuan pun mengenalkan diri yang berasal dari aliansi Beacon. Ma Baohuan pun meminta mereka untuk memanggil Lu Jinchen keluar sekarang. Zhao Shiwei pun mengatakan bahwa sekarang mereka punya acara untuk ditonton. Huang Tian pun mengatakan bahwa untuk aliansi Beacon yang menyerang sekarang, dirinya khawatir mereka sedang merencanakan niat yang jahat. Ma Baohuan pun menekankan bahwa mulai sekarang tempat ini berada di bawah kendali aliansi Beacon. Mereka semua yang tidak relevan disarankan untuk segera pergi dari sini. Huang Tian pun menanggapi ini dan menyebut Ma Baohuan sebagai orang aneh yang berambut merah. Jika Ma Baohuan ingin berkelahi, bawalah ke tempat lain. Ma Baohuan pun mengatakan sejak kapan aliansi Beacon mereka harus peduli dengan apa yang orang-orang dari Everlasting Fake pikirkan. Huang Tian pun tersenyum dan bertanya sejak kapan Ma Baohuan tahu bahwa mereka dari Everlasting Fake. Ma Baohuan pun seketika diam sejenak dan tiba-tiba mengayunkan senjatanya serta meminta Huang Tian menghentikan omong kosong itu. Dirinya sebaiknya menebas mereka semua. Namun serangan ini segera ditahan oleh Huang Tian. Huang Tian pun mengatakan bahwa sepertinya aliansi Nebula bukan satu-satunya target aliansi Beacon. Ma Baohuan pun menyebut bahwa Huang Tian hanya seorang kebangkitan kedua.
Namun Huang Tian benar-benar dapat memblokir serangan miliknya. Huang Tian nampaknya punya keahlian. Ma Baohuan meminta semua anggota untuk keluar dan rebut semuanya untuk dirinya. Jika ada yang berani melawan, bantai mereka. Dan segera Huang Tian dan Ma Baohuan mengambil langkah mundur. Huang Tian menyebut sekarang begitu banyak orang. Sepertinya ini sudah direncanakan. Mereka ingin memusnahkan kekuatan utama Guild Everlasting Fake di sini dalam satu serangan. Zhou Siwei pun menyebut mereka jajingan. Dengan ini, mereka akan melawan sampai mati. Huang Tian pun mengatakan kepada Ruoxi bahwa mereka sebentar lagi akan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Ruoxi dan Fugui harus keluar dan pergi mencari bala bantuan. Namun Ruoxi menolak hal ini. Dirinya ingin bertarung bersama mereka. Fugui juga mengatakan bahwa dirinya bisa membantu. Huang Tian pun meminta Ruoxi untuk berhenti ragu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Qian Mo di dalam. Sebentar lagi dirinya dan Zhou Siwei akan bergerak dan melindungi pelarian Ruoxi. Ruoxi pun mengerti. Huang Tian pun kini mengajak Zhou Siwei untuk menunjukkan pada mereka keahlian kombinasi mereka. Zhou Siwei bertanya bukankah gerakannya masih agak belum sempurna. Huang Tian pun menyebut bahwa tidak ada waktu untuk khawatir soal itu. Lalu Ma Baohuan tersenyum dan mengatakan bahwa untuk operasi ini, Aliansi Beacon telah mengirim 5 kapten pertempuran kemajuan ketiga. Mereka pikir 2 kemajuan kedua sepertinya bisa lolos dari Aliansi Beacon dengan beberapa skill kombinasi yang jelek. Huang Tian pun kini bersiap dengan skill Waning Moon Sword Dance, Whipping Blood Sword, dan Zhou Siwei dengan Summoning Arts, Nether Fin Projection, Reverse Bow, dan kini mereka melakukan kombinasi skill berupa Nether Sword Fighting Art. Ma Baohuan pun kaget melihat hal ini serta bertanya apakah ini adalah skill tingkat kemajuan kedua. Bukankah mereka bilang itu belum sempurna? Huang Tian pun meminta maaf, mereka benar ini belum sempurna. Itu karena mereka masih belum bisa mengendalikan kekuatan penghancurnya dengan baik. Di saat yang sama, Ruoxi segera menarik Fugui untuk bergerak cepat. Mereka tidak bisa mempertahankan gerakan ini lama-lama. Fugui pun mengerti. Lalu Zhou Siwei pun bertanya bukankah itu sudah cukup? Huang Tian pun meminta Zhou Siwei untuk bertahan sebentar lagi. Setidaknya sampai mereka berdua pergi dengan selamat. Namun di saat itu sebuah serangan tiba-tiba datang. Melihat hal ini, Huang Tian mengatakan bahwa sesuatu yang besar akan segera datang. Segera Huang Tian memblokir serangan ini dengan summoning artnya. Hingga serangan ini dapat diblokir dengan sempurna. Namun hal ini juga menghentikan skill mereka. Zhou Siwei pun bertanya benda apakah itu seperti baut panah. Kekuatannya agak terlalu konyol. Huang Tian pun mengatakan bahwa itu ditembakkan dari dalam hutan. Nampaknya ada lebih banyak orang di sana. Lalu Ma Baohuan yang melihat kesempatan ini meminta anggotanya untuk menangkap kedua wanita itu dan dirinya akan menangani sisanya. Di saat Ruoxi sudah mencapai naga terbang, lagi-lagi Fugui terjatuh di saat-saat genting. Huang Tian pun sangat marah dengan hal ini karena Fugui berbuat ulah. Dia akan membuat mereka semua terbunuh. Di saat yang sama, Ma Baohuan menyerang Huang Tian serta bertanya apakah ini Everlasting Fake sudah selesai. Namun Huang Tian masih sempat memblokir serangan ini. Lalu dari dalam portal sesuatu keluar. Ma Baohuan pun bertanya apa yang sedang terjadi. Huang Tian yang mendengar suara ini merasa lega. Qian Mo akhirnya keluar. King Dai pun segera memukul mundur Ma Baohuan serta melepaskan napas apinya kepada pengejar Ruoxi dan Fugui. Qian Mo pun bertanya apa yang sedang terjadi. Apakah mereka semua baik-baik saja? Huang Tian pun mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Itu jajingan dari Aliansi Beacon yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Qian Mo segera mengajak mereka untuk naik lebih dulu, serta pergi dari sini. Qian Mo menekankan bahwa dirinya akan mengingat Aliansi Beacon tentang kejadian apa yang terjadi hari ini. Ma Baohuan pun mengatakan bahwa ternyata Everlasting Fake benar-benar ada naga muda. Ini adalah sepotong daging yang sangat lezat. Kemudian Huang Tian pun bertanya apa yang terjadi di dungeon, apa yang membuat Qian Mo begitu lama keluar. Zhou Siwei pun bertanya apakah Qian Mo memberikan pelajaran yang bagus dan membalaskan dendam untuk dirinya. Qian Mo mengatakan bahwa dirinya memang memenangkan pertarungan. Tapi Lu Jinsen benar-benar punya beberapa trik di dungeon. Dirinya sedikit terluka. Zhou Siwei pun kaget Qian Mo bisa terluka. Jika demikian tidak heran dirinya kalah.
Wang Tian pun mengatakan bahwa ini tidak mengherankan. Jika tidak dengan kepribadian Qianmo, Qianmo tidak akan terburu-buru untuk pergi. Qianmo mengatakan bahwa setidaknya mereka menemukan keberadaan Li Menghuo. Dengan ini, mereka akan kembali ke kota Everlasting lebih dulu. Di sisi lain, Ma Baohuan mengatakan bahwa mereka telah mengalahkan semua anggota kunci aliansi Nebula. Tetapi pemimpin aliansi mereka tidak muncul. Dirinya yakin ada kemungkinan 80% Qianmo membunuhnya di dalam dungeon. Lalu salah seorang yang mengenakan penutup menyebut bahwa Qianmo pasti terluka. Jika tidak dengan kepribadiannya yang arogan, ia tidak akan pergi dengan mudah. Mereka seharusnya menembak jatuh naga itu sekarang. Dan diketahui bahwa alat di depannya saat ini adalah item tingkat epic, Demon Breaking City, Shattering Bow. Lalu pria yang saat ini berdiri di atasnya adalah Li Dezia, pemimpin aliansi Beacon, seorang elemental Holy Spirit kebangkitan ketiga. Li Dezia mengatakan kepada pria bertudung bahwa pria ini tidak terlalu sabaran. Itulah mengapa pria ini akhirnya terlihat seperti anjing liar. Agar Qianmo ini menjadi tokoh teratas di kota Spirit Moon dalam waktu singkat, bahkan dengan dewan di sisinya, dia pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Jadi dirinya harus ekstra hati-hati. Untungnya, bagaimanapun, semuanya masih terkendali. Dan bidak catur yang dirinya tempatkan masih ada di papan. Dan chapter berakhir.